Shalom, ibu-ibu, Shalom. bapak-bapak, saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan kalau kita semua masih baik-baik saja sampai saat ini dan tetap penuh damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan sore ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ibu-ibu dan bapak-bapak, menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti bahwa kita ingin sama dengan fisik Tuhan Yesus. Sebagaimana kita tahu, kita punya foto atau gambar atau lukisan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Bukan itu yang akan kita serupakan. Misalnya mengenai rambutnya agak gondrong, kumisnya tebal, mukanya, wajahnya tampan, bukan itu. Tetapi yang akan diserupakan atau yang kita kejar supaya serupa dengan Kristus adalah mengenai karakternya atau sifat-sifatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, bagi kita orang percaya sesuai kesaksian Alkitab punya atau dikaruniai dua hal, yaitu karisma dan karakter. Karisma itu meliputi misalnya kefasihan kita berkhotbah, terus bisa bikin mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa berbahasa roh, bisa membedakan roh, bisa menafsirkan bahasa roh, dan iman yang kuat. Itu semua pemberian daripada Tuhan. Makanya namanya karisma atau karunia roh. Sedang karakter itu adalah hasil perjuangan kita bersama dengan Tuhan yang meliputi misalnya di dalam buah roh, misalnya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Nah, kalau kita akan masuk ke dalam sorga nanti, maka semua karisma ini akan tinggal di dunia. Tapi yang kita bawa ke sorga untuk kita persembahkan pada tahta pengadilan Kristus ialah mengenai karakter kita, perbuatan-perbuatan kita selama ada di dunia, pelayanan kita. Itu sebabnya maka betapa pentingnya kita kalau punya keinginan untuk mempunyai karakter yang serupa dengan Kristus. Karena karakter yang serupa dengan Kristus itulah yang pasti diterima Tuhan pada saat tahta pengadilan Kristus nantinya. Nah, untuk membahas topik ini, kita bisa mendekatinya atau mempelajari beberapa poin. Itu yang pertama, siapa saja yang dipanggil untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, sifat Tuhan yang mana saja yang bisa diteladani atau diserupakan. Sifat yang mana saja. Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita bisa makin serupa dengan Kristus. Dan yang keempat, apa kegunaannya kalau kita sudah bisa punya karakter yang serupa dengan Kristus. Nah, mari kita bahas bagian yang pertama, itu siapa saja yang bisa untuk berjuang atau dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus karakternya. Di dalam bacaan kita tadi, di Roma 8, khususnya ayat 29a dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula.
mereka juga sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi dari ayat ini jelas bahwa tidak semua orang yang terpanggil untuk punya karakter mungkin serupa dengan Kristus. Tapi hanya mereka yang telah dipilih dari semula dan yang sudah ditentukan dari semula. Ya, dengan kata lain, kita-kita inilah setiap orang percaya yang sudah dipilih dan ditentukan dari semula, dan kita berhak untuk mengejar atau membangun karakter kita makin serupa dengan Kristus. Jadi dengan demikian kelihatan bahwa yang menentukan itu adalah Allah, bukan kita. Dan Allah pula yang bekerja agar orang yang sudah ditentukan dan dipilih ini bisa membangun karakternya untuk makin serupa dengan Kristus. Tapi bukan berarti bahwa kita bisa duduk manis saja dan biarkan Allah bekerja membangun karakter kita, lalu otomatis karakter kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Tidak bisa. Kita juga harus ada respons, harus ada perjuangan. Sama dengan keselamatan yang sudah dikaruniakan dengan cuma-cuma, tetapi firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 mengatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi sudah dikerjakan cuma-cuma, sudah diberikan dengan cuma-cuma, tapi dikatakan juga kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Demikian juga dengan untuk membangun karakter serupa dengan Kristus, memang Allah bekerja, tetapi kita juga harus meresponi dengan baik. Yang kedua, sifat atau karakter Yesus yang mana yang bisa kita teladani agar kita makin serupa dengan Kristus. Ternyata sesuai dengan firman Tuhan, tidak semua sifat Allah atau karakter Allah bisa kita teladani. Karena ada sifat-sifat Allah yang ilahi yang hanya melekat pada diri Allah dan tidak bisa ada pada diri kita, sekalipun kita sudah diciptakan segambar dengan Allah. Sifat-sifat itu adalah, misalnya, Allah itu kekal, Allah itu maha hadir, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu tidak berubah, seperti lagu pembukaan kita tadi, dan Allah itu suci. Jadi selama kita masih hidup di dunia, kita tidak usah neko-neko untuk menyamai sifat Allah yang ini. Kita mau hidup yang kekal, mau maha hadir, mau maha tahu, mau maha kuasa, tidak bisa. Selama kita masih ada hidup di dunia ini. Tetapi ada janji Tuhan, bahwa nanti setelah kita masuk ke dalam kerajaan sorga, maka sifat ini bisa melekat kepada diri kita, karena kita sudah setara dengan Tuhan Yesus. Itu bahwa nanti kalau kita sudah dalam sorga, maka di sana kita jadi kekal. Dan otomatis pasti maha tahu, maha hadir, dan selanjutnya. Nah, lalu sifat yang mana yang bisa kita teladani? Firman Tuhan menyatakan bahwa sifat-sifat lain daripada Kristus yang bisa kita teladani ialah bahwa sifat Allah Kristus atau Kristus itu ada yang sifatnya sifat baik, ada sifat penuh kasih, ada sifat panjang sabar atau lamban marah, ada sifat jujur, ada sifat Allah yang setia, ada sifat Allah yang penyayang. Sifat-sifat inilah yang bisa kita punyai. Kita bisa juga bisa berbuat baik,
kita juga bisa mengasihi, kita juga bisa sabar, kita juga bisa jujur, kita juga bisa setia, dan kita juga bisa penyayang. Jadi sifat inilah yang perlu kita teladani supaya kita makin serupa dengan Kristus. Namun hal ini untuk menjadi serupa dengan Kristus perlu waktu dan tidak bisa seketika. Perlu pembentukan dari awal, perlu pertumbuhan. Tapi juga bukan hanya dari awal, dari anak-anak karakter ini sudah ditumbuhkan. Tapi kadang-kadang kita juga sudah tua, masih perlu ada pembentukan karakter karena masih ada karakter lama kita, tabiat lama kita yang belum kita buang. Ini juga masih perlu untuk dibentuk. Nah, bagaimana caranya kita membangun atau membentuk karakter kita supaya bikin serupa dengan Kristus? Tadi dikatakan yang bekerja itu Allah, kita hanya meresponi. Untuk itu, saya pelajari ada 3, saya ambil mungkin banyak ya, tapi saya ambil 3 cara yang Tuhan lakukan untuk membangun karakter kita. Yang pertama ialah saat Tuhan mencobai kita, di mana ini murni didesain oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang mendesain bagaimana caranya untuk membangun karakter kita. Dan di sini cara Tuhan untuk membangun karakter kita ialah melalui pencobaan. Padahal Alkitab menyaksikan bahwa setiap pencobaan selalu identik dengan masalah dan penderitaan. Tidak ada kesaksian dalam Alkitab yang mengatakan seorang dicobai lalu tetap merasa sukacita dan damai sejahtera. Tetapi karena percobaan ini berasal dari Tuhan, jadi sekalipun kita dalam menghadapi percobaan ini menderita karenanya, tapi Tuhan juga tidak pernah mencobai kita lebih daripada kemampuan kita, daripada kekuatan kita. Dan juga Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Jadi kita tidak usah risau pada saat Tuhan mencobai kita untuk membangun karakter kita, bahwa kita tidak akan mampu dan kita akan menemui jalan buntu. Tapi Tuhan sudah mengatakan tidak akan memberi percobaan yang di luar kemampuan kamu, dan lalu akan diberi jalan keluar, sesuai apa yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan juga Tuhan tahu kenapa perlu pencobaan yang berakibat pada penderitaan, bahwa manusia pada saat mengalami penderitaan, masalah, dan persoalan, maka saat itulah manusia akan lebih dekat kepada Tuhan dan bisa merubah karakternya sendiri. Misalnya ada seorang kaya raya, seorang pengusaha yang dulunya saking kayanya sombong sekali, tidak pernah memperhatikan orang lain, tapi tiba-tiba Tuhan membuat dia bangkrut dan miskin, maka pada saat itulah dia mulai merubah karakternya. Yang dulunya sombong, sekarang menjadi rendah hati, dan juga mulai memperhatikan orang lain. Nah, untuk mendalami bagaimana Tuhan membentuk karakter kita melalui pencobaan, bisa kita belajar dari cara Tuhan membentuk Abraham dan Yusuf. Abraham dicobai Tuhan untuk mengorbankan atau mempersembahkan anak tunggalnya, yaitu Ishak. Bisa dibayangkan bagaimana menderitanya Abraham, punya anak yang ditunggu selama 25 tahun, juga satu-satunya, tapi malah disuruh mempersembahkannya.
Tapi ini karena pekerjaan Tuhan, dan ternyata Abram mentaatinya. Karena soal ketaatan itu Abram sebenarnya sudah pernah, bayangkan disuruh keluar dari tanah Aram untuk pergi ke tempat yang tidak ditentukan, tapi dia taat mengikutinya. Tapi Tuhan masih mau melihat dengan betul-betul apakah memang ketaatan itu masih ada pada diri Abraham. Dan ternyata Abraham taat, siap untuk mengorbankan anaknya sampai mati. Dengan ketaatan dan kesiapan Abraham ini, bisa kita simpulkan bahwa karakter Abraham sudah serupa dengan karakter Kristus, di mana Kristus juga begitu taat untuk mau mengorbankan nyawanya sesuai dengan perintah Bapaknya untuk menebus dosa manusia. Yusuf juga dicobai oleh Tuhan dengan bermacam penderitaan untuk membangun karakternya supaya siap untuk menjadi raja. Yang pertama, penderitaan yang pertama pada saat dia dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri, dimasukkan ke dalam sumur, baru dijual ke Mesir, dan menjadi pelayan di rumahnya Potifar, masuk penjara lagi karena difitnah. Tetapi Yusuf tetap taat. Dia tidak pernah dendam, dia tidak pernah benci kepada saudaranya. Tapi Tuhan mau membentuk dia, di mana seorang anak manis yang paling dimanja harus menjadi pelayan. Pelayan itu dalam arti pembantu di rumahnya Potifar. Padahal dulu tidak pernah kerja di rumahnya, karena anak kesayangan bapaknya. Saudara-saudaranya pergi jaga kawanan domba, dia tetap di rumah. Juga dia dibina untuk membangun karakter kesalehannya. Bayangkan dia digoda oleh istri Potifar. Yang bisa kita bayangkan, istri Potifar ini pasti cantik sekali. Karena nggak mungkin seorang istri pejabat tinggi jelek. Artinya tidak cantik. Tapi Yusuf tidak tergiur dengan itu. Karena dia punya karakter kesalehan yang dia tanamkan di dalam dirinya. Dan ini yang membuat dia lulus untuk mencapai karakter makin serupa dengan Kristus. Setelah di penjara, dia pun masih agak kecewa kepada juru minum. Dia bilang, nanti laporkan kepada Firaun kalau saya ada di sini lagi difitnah. Tapi dia lupa. Tapi semua itu tidak membuat Yusuf dendam. Tetapi Yusuf tetap mempertahankan itu. Jadi lewat penderitaan, pencobaan yang dilakukan Tuhan terhadap Yusuf, dan Yusuf bisa berkembang, bisa menanjak daripada karakternya makin serupa dengan Kristus, dan itulah sebabnya maka Yusuf mengatakan bahwa kepada saudara-saudaranya bahwa sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap saya, tapi Tuhan sudah mereka-rekakan yang terbaik untuk menghidupi kalian dan bangsa yang besar ini. Jadi itulah bagaimana contoh daripada Abraham dan Yusuf pada saat mengalami pencobaan daripada Tuhan, juga meningkatkan karakternya, makin hari makin serupa dengan
Kristus. Yang kedua, Tuhan juga bisa memakai iblis untuk mencobai kita, tetapi atas seizin Tuhan. Itu berarti kalau ada pencobaan dari iblis tanpa seizin Tuhan, itu tidak bisa dipakai untuk memperbaiki karakter kita. Tapi kenapa Tuhan memakai iblis? Kenapa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita? Karena selama kita masih hidup di dunia ini, iblis juga masih tetap eksis untuk menggoda manusia. Jadi Tuhan pakai sekalian, tetapi harus atas seizin Tuhan atau dikendalikan oleh Tuhan. Contoh bacaan kita mengenai Ayub, sebenarnya Ayub ini karakternya sudah serupa dengan Kristus. Coba bayangkan dikatakan dia sangat jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tapi kenapa Tuhan masih menyuruh iblis untuk mencobainya? Memang iblis mendesain bagaimana bikin penderitaan yang begitu hebat kepada Ayub, supaya ada satu tujuan utama iblis, karena supaya lewat penderitaan itu Ayub bisa mengutuki Tuhan. Istrinya pun mengatakan, sudah, apalagi yang kamu tunggu? Kutuki Tuhan, karena penderitaan kita sudah amat sangat. Tapi dibilang, kamu adalah perempuan gila. Apakah kita hanya menerima yang baik saja daripada Tuhan, dan tidak menerima kalau ada yang tidak baik? Karena di balik yang tidak baik itu, tentu ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Jadi percobaan kepada Ayub ini sebenarnya bukan tidak terlalu mengutamakan bahwa karakter Ayub makin ditingkatkan, tetapi hanya mau mengatakan kepada kita bahwa kita pun akan tetap dicobai oleh iblis. Karena Yesus saja dicobai oleh iblis. Jadi Yesus itu pun dicobai oleh iblis di padang gurun, itu juga karena seizin Tuhan. Karena dikatakan di dalam Matius 4 ayat 1, dan roh membawa iblis ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi bukan iblis yang datang mencobai, tapi justru Roh Kudus yang membawa Tuhan, yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Karena pencobaan ini akan terus-menerus berlaku selama iblis masih ada. Maka dengan demikian kita harus siap untuk menerimanya. Yang penting bahwa kita harus meneladani Ayub dan meneladani Kristus, bahwa setiap kali ada rencana iblis untuk kita menolak atau mengutuki Tuhan, maka itu kita tolak. Semua iming-iming iblis yang menyuruh kita untuk tidak baik, untuk tidak mengasihi, untuk tidak menyayangi, untuk tidak sabar, untuk tidak jujur, untuk tidak setia, itu kalau kita bisa tolak semua, maka berarti karakter kita sudah makin bertumbuh. Memang godaan iblis ini seumpama burung yang terbang di atas kepala kita, lalu lalang di atas, dan kita tidak bisa mencegahnya. Tetapi yang bisa kita cegah ialah kalau burung itu mau bersarang di atas kepala kita. Yang harus kita cegah ialah setiap iming-iming, setiap tipu daya, setiap jebakan iblis bisa kita tolak. Kenapa kita mampu untuk menolaknya? Karena Roh Kudus menyertai kita. Dan karena firman Tuhan yang ada dalam diri kita, yang kita baca setiap hari,
memberi kekuatan kepada kita seperti Yesus menjawab semua percobaan iblis dengan memakai firman Tuhan. Cara-cara yang ketiga ialah melalui orang yang terdekat di sekitar kita. Tuhan juga bisa memakai orang yang ada di sekitar kita untuk membangun karakter kita makin serupa dengan Kristus. Kenapa orang di sekitar kita? Karena orang yang sekitar kita, orang dekat kita itu seperti suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, teman-teman segereja kita, itu kita selalu sering bersosialisasi, sering berfellowship. Jadi pada saat itulah bisa terjadi gesekan-gesekan. Dan pada saat terjadi gesekan-gesekan itulah maka karakter kita terbangun, karakter kita terbentuk. Misalnya kita punya istri yang cerewet, tapi kita ambil positifnya, bahwa kecerewetannya itu Tuhan sengaja supaya kesabaran kita bertumbuh. Dia akan melatih kesabaran kita, melatih pengampunan kita. Demikian juga dengan misalnya saudara-saudara kita satu gereja, pasti ada saja yang rese. Tapi kita jangan memusuhi mereka. Tapi mari kita seperti Kristus, bahwa kita doakan dan bukan kita musuhi. Kristus juga justru mendoakan orang-orang yang menganiayanya, orang yang menyelibkannya. Jadi mari dalam bersosialisasi dengan orang dekat kita, maka mari kita pakai itu, ambil positifnya. Bahwa semua yang tidak enak yang terjadi antara kita itu, janganlah itu kita anggap sesuatu yang tidak baik, dan kita pakai dasar bahwa Tuhan sedang membangun karakter kita supaya makin baik, makin berubah, makin seperti dengan Kristus. Saudara, di Efesus 4 ayat 32 berkata, tapi hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman segereja yang suka menjelek-jelekan kita, suka menggosipkan pendeta misalnya, itu jangan kita tetap mengasihi. Karena Tuhan juga pada saat kita sedang berdosa, mengasihi kita. Saudara, 3 cara di atas memang Tuhan kadang pakai untuk membentuk karakter kita makin serupa dengan Kristus. Semuanya berakibat kita alami, memang kita mengalami masalah dan derita. Tetapi kita tidak perlu takut selama kita tahu sudut pandang tentang menghadapi masalah. Sudut pandang untuk menghadapi masalah ialah bahwa masalah itu, di balik itu ada rencana Tuhan untuk meningkatkan karakter kita makin serupa dengan Kristus, dan Tuhan sudah tidak akan pernah mencoba kita melebihi kekuatan kita, dan Tuhan pasti selalu beri jalan keluar. Yang keempat, apa kegunaannya karakter yang semakin serupa dengan Kristus? Kalau karakter kita sudah serupa dengan Kristus, maka kemanapun kita pergi, tanpa kita ngomong, kita sudah seolah menginjili orang lain. Karena orang melihat Kristus ada dalam diri kita. Yang kedua, sesuai dengan ayat 30 tadi, dikatakan kita akan dibenarkan. Dan setelah dibenarkan, maka kita akan dimuliakan. Saudara, kesimpulan kita, karena saya dibisikin sama gembala, bahwa jangan lebih dari 30 menit, bahwa Tuhan telah memilih dan menentukan kita untuk membangun karakter kita makin serupa dengan Kristus. Yang kedua, pembentukan karakter makin serupa dengan Kristus perlu waktu, perlu proses, dan harus melalui pencobaan-pencobaan. Yang ketiga, memiliki karakter Kristus berarti kita bisa untuk membuat orang melihat Kristus dalam diri kita, dan juga
kita akan dibenarkan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini kepada kami, yang menjelaskan kepada kami pentingnya membangun karakter kami makin serupa dengan Kristus, karena karakter inilah yang akan kami bawa untuk persembahkan dua kaki-Mu Tuhan pada saat tahta pengadilan Kristus. Karakter yang berkenan kepadamu dan bukan karakter-karakter terbit lama kami. Untuk itu kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau sudah bekerja, sudah menaruh pencobaan dalam diri kami, baik melalui Tuhan sendiri, maupun melalui iblis yang Tuhan izinkan, maupun melalui orang-orang yang terdekat dengan kami. Biarlah Tuhan pakai itu, Tuhan berikan kami kekuatan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat meresponinya, supaya karakter kami yang lama bisa kami tinggalkan, dan karakter kami bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Supaya dengan demikian, maka kami bisa menginjili orang tanpa berkata, karena orang melihat dalam diri kami karakter Kristus yang ada, dan dengan demikian pula, maka kami akan dibenarkan. Dan setelah dibenarkan, kami akan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu menjadi rema dan bisa menjadi jawaban apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah itu tetap Roh Kudus tetap bekerja, supaya dengan demikian firman ini tetap untuk membangun jemaat yang ada di Brunswick Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.